Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan apakah CPNS yang bertugas di tahun ini akan mendapatkan THR dan gaji 13 ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah sebelum itu teman-teman, aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, baik itu yang nge-DM langsung di Instagram aku, dan untuk teman-teman kita juga yang sudah berkomentar di video-video YouTubeku yang sebelumnya. Ini cukup ramai dibicarakan teman-teman ya, dan ini juga cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman CPNS yang bertugas di tahun ini, agar clear semuanya terkait dengan pembahasan TPP, yaitu pertanyaannya adalah, Bang, apakah CPNS itu akan mendapatkan TPP? Kalau misalkan dapat, itu berapa sih besaran atau jumlahnya yang akan kita terima? Baiklah teman-teman, langsung saja aku jawab terkait dengan hak CPNS untuk mendapatkan TPP atau tidak. Itu kembali lagi dengan kebijakan daerah itu masing-masing. Ada daerah yang langsung CPNS-nya mendapatkan TPP. Ada pula untuk daerah yang untuk CPNS-nya itu tidak mendapatkan TPP. Jadi tergantung dengan kebijakan dari daerah tersebut masing-masing. Untuk daerahku pribadi ya teman-teman ya, berkali-kali sudah aku ulang ini. Ini cukup nyesek juga sih kalau misalkan dibicarakan berkali-kali ya teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk CPNS di daerahku itu kita tidak mendapatkan TPP teman-teman. Selama status kita masih sebagai CPNS, kita itu tidak mendapatkan TPP. Nah, setelah status kita berubah menjadi PNS setelah pelantikan, itu baru kita berhak untuk mendapatkan TPP ya teman-teman ya. Dan doakan sekali lagi teman-teman sekalian, semua penonton-penonton setiaku, doakan agar aku cepat dilantik sebagai PNS ya teman-teman ya, agar bisa menikmati yang namanya TPP seperti itu. Dan untuk daerah tetanggaku itu terkait dengan status CPNS-nya sudah langsung mendapatkan TPP ya teman-teman ya, dengan jumlah sebesar 1.600.000 untuk golongan 2C. Nah, kalau misalkan untuk daerahku itu jumlahnya 1.300.000 untuk golongan 3A ya teman-teman ya. Jadi udah clear ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan TPP. Dan untuk berapa besaran jumlahnya itu juga kembali dengan kemampuan dari anggaran untuk daerah itu masing-masing teman-teman. Nah, jadi ada juga yang 1.300.000 kayak daerahku, ada juga yang 1.600.000, ada pula yang 5 juta, dan ada pula yang 7 juta teman-teman. Jadi itu tergantung dengan PAD atau penghasilan asli daerah untuk daerah itu masing-masing seperti itu. Nah, baiklah langsung saja teman-teman kita ke pembahasan utamanya ya teman-teman ya. Apakah CPNS akan mendapatkan THR dan gaji 13 seperti itu? Jadi ini sudah cukup ramai ditanyakan teman-teman. Sebetulnya aku juga seperti itu sih ya, waktu baru-baru awal-awal masuk dulu. Jadi waktu itu pas mau lebaran gitu ya, atau setelah lebaran kita tuh wanti-wanti juga apakah kita akan mendapatkan THR atau kita juga akan mendapatkan gaji 13 atau tidak sih, seperti itu. Ya sama aja sih untuk teman-teman yang bertugas tahun 2022 ini. Ya tentunya teman-teman akan mencari tahu ya apakah teman-teman akan mendapatkan THR atau tidak, seperti itu. Baiklah teman-teman, ini adalah video atau channel yang tepat untuk teman-teman mendapatkan jawaban tersebut sih. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita mulai dari THR dulu. Apakah CPNS akan mendapatkan THR atau tidak, seperti itu. Jadi mekanismenya ya seperti ini ya teman-teman ya. Aku belum menemukan terkait dengan jawaban untuk 2022 ini, apakah teman-teman akan mendapatkan THR atau tidak. Akan tetapi kita bisa lihat mekanismenya ya teman-teman ya. Karena ini mengacu kepada pengalaman pribadiku. Waktu di tahun 2021 itu aku ya pribadi ya teman-teman ya, aku pribadi tahun 2021 itu mendapatkan THR teman-teman. Nah, jadi ceritanya tuh seperti ini. Nah, waktu itu ya teman-teman ya, aku itu SK-nya itu diterima tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, untuk TMT-nya 1 Februari tahun 2021. Nah, pada saat itu Lebaran itu bulan Juni teman-teman. Jadi awal Juni itu kita Lebaran, awal Mei itu kita Ramadan teman-teman, puasa ya untuk yang Muslim. Nah, pada saat itu kita menerima THR itu sekitar akhir bulan Mei teman-teman. Jadi sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum Lebaran, seperti itu. Nah, untuk besaran dari THR itu sendiri kita menerimanya sebesar gaji pokok teman-teman, atau gapok ya.
jadi senilai 80%. Jadi sekitar 2.100.000 sekian seperti itu untuk golongan yang 3A. Jadi menyesuaikan dengan gaji per bulan CPNS yang kita terima, teman-teman. Jadi jawabannya adalah dapat ya, teman-teman ya. Apakah untuk CPNS yang bertugas tahun ini dapat atau tidak? Di akhir video akan aku bahas, teman-teman. Nah, begitu juga dengan gaji 13, teman-teman ya. Pengalamanku juga waktu itu untuk terkait dengan gaji 13, kita juga dapat, teman-teman, untuk CPNS. Nah, jadi diterimanya gaji 13 itu biasanya 2 minggu setelah Lebaran. Jadi tidak di awal bulan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tahun ini ya, kita mengacu kepada tahun ini, kita tuh Lebaran bulan Mei awal ya. Kalau tidak salah tanggal 2 Mei itu kita Lebaran. Jadi kemungkinan besar teman-teman akan menerima gaji 13 itu 2 minggu setelahnya atau pertengahan bulan Mei seperti itu. Nah, untuk besarannya sama dengan gapok ya, teman-teman ya. Sebesar 80%, yaitu kalau misalkan untuk golongan 3A itu sebesar 2.100.000 sekian seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bang, apakah untuk CPNS ini Bang mendapatkan juga THR dan gaji 13? Ini nih pertanyaannya, Bang. Nah, nasib kami ini seperti apa? Apakah kami akan mendapatkan THR juga? Apakah kami juga mendapatkan gaji 13? Tolong dijelaskan. Baiklah, teman-teman, akan aku jelaskan, tenang saja. Terkait dengan teman-teman ini apakah mendapatkan THR atau tidak. Jadi begini ya, teman-teman ya. Mekanisme itu bakal seperti ini. Teman-teman kan saat ini saya juga belum mendapatkan informasi yang jelas apakah terkait dengan CPNS yang bertugas di tahun 2022 ini, TMT-nya itu apakah awal Maret atau awal April ya, teman-teman ya. Akan tetapi kemarin aku mendapat screenshot itu hoax atau tidak, jadi aku belum bisa share ya, teman-teman ya. Karena untuk terkait dengan kejelasannya itu belum pasti juga. Ada yang mengatakan bahwa terkait dengan TMT teman-teman itu yaitu awal Maret, yaitu sekitar tanggal 2 Maret tahun 2022. Akan tetapi itu belum tahu juga, teman-teman, jadi jangan terlalu percaya, teman-teman ya, karena surat edaran resminya belum rilis. Jadi kita belum bisa untuk mempercayai screenshot ataupun edaran-edaran yang belum pasti seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan, sempat juga diskusi dengan teman-teman CPNS pada tahun 2022 ini, ada juga yang mengatakan bahwa teman-teman akan TMT-nya itu yaitu awal April, teman-teman, 1 April tahun 2022 seperti itu. Jadi belum jelas juga ya, apakah teman-teman akan bertugas di awal Maret atau di awal April, teman-teman. Nah, keterkaitannya dengan THR dan gaji 13 itu apa sih, Bang? Nah, jadi begini, teman-teman, karena kita itu kan lebarannya di awal Mei ya, karena setiap tahunnya itu akan ada mengalami kemajuan terkait dengan Ramadan dan bulan Lebaran. Jadi untuk tahun ini jatuhnya di awal April itu kita Ramadan, terus kemudian di awal Mei itu kita sudah Lebaran. Nah, sedangkan teman-teman itu TMT-nya belum pasti juga apakah di awal Maret atau di awal April seperti itu. Nah, terkait dengan apakah Bang kita baru 1 bulan masuk itu sudah mendapatkan THR dan gaji 13 seperti itu sebetulnya masuk akal juga sih, karena ada yang komentar di YouTube aku, Bang, apakah nantinya kita akan mendapatkan THR dan gaji 13, sedangkan ada isu-isu mengatakan bahwa kita akan bertugas itu di awal April. Nah, untuk teman-teman yang bertugas di tahun 2022 ini, itu TMT-nya itu kan diprediksi paling lama lah, kita ambil paling lama aja April ya, teman-teman ya. Sedangkan terkait dengan THR itu akan diterima 2 minggu setelah teman-teman bertugas seperti itu. Biasanya 2 minggu sebelum Lebaran itu kita akan dibagiin THR, teman-teman. 2 minggu setelah Lebaran itu baru gaji 13. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 bulan teman-teman bertugas itu teman-teman sudah mendapatkan THR dan gaji 13. Nah, akan tetapi biasanya ya teman-teman ya, mengacu kepada kasus-kasus yang sebelumnya, biasanya itu kalau misalkan teman-teman sudah masuk di tahun anggaran 2022, biasanya teman-teman akan mendapatkan include semua gaji yang didapatkan di tahun 2022, teman-teman. Jadi bulan 1 sampai bulan 12 termasuk dengan THR dan gaji 13. Biasanya seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga untuk teman-teman yang bertugas di tahun 2022 ini juga mendapatkan hak yang sama, yaitu THR dan gaji 13. Jadi kita tunggu saja pengumuman resminya dari Sri Mulyani ya, teman-teman ya. Di bagian Kemenkeu ini biasanya yang akan mengumumkan terkait dengan THR dan gaji 13. Nah, bagaimana nasib teman-teman nanti yang akan bertugas tahun ini?
Ya, semoga saja teman-teman ya, doakan semoga teman-teman akan mendapatkan THR juga. Ya lumayan teman-teman, untuk nilainya itu besarannya ya sebesar gapok, itu tidak dipotong apa-apa lagi teman-teman, tidak dipotong pajak, tidak dipotong apapun. Jadi teman-teman bersih menerima 80% dari gapok itu adalah THR dan gaji 13. Lumayan untuk jajan lebaran, untuk beli baju, beli celana, untuk bagi-bagi ke orang tua ya teman-teman ya, ke ponaan-ponaan seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya, terkait dengan pembahasan apakah teman-teman akan mendapatkan THR dan gaji 13. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya lagi terkait dengan video ini atau video-video yang sebelumnya, aku mohon maaf kalau misalkan teman-teman komentar di video-video aku tidak aku balas ya teman-teman ya, karena kelewat teman-teman, karena cukup banyak sih yang bertanya, jadi aku sudah kelewat seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin ngebet banget nih, ingin dijawab pertanyaannya, silakan langsung DM aja di Instagram aku ya teman-teman ya, di @almuzafir. Ada di video ini teman-teman, jadi silakan untuk di follow dulu baru teman-teman bertanya seperti itu. Insya Allah akan aku jawab teman-teman. Baiklah, segitu dulu terkait dengan video ini. Jangan lupa di share teman-teman ke teman-teman kita yang membutuhkan informasi ini, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman ya, agar aku semakin semangat untuk berbagi informasi terkait dengan CPNS maupun 3K di tahun 2022 ini. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Bye bye.